Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Seperti biasa anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang soleh dan solihah, kita masih membahas tentang teks ulasan. Untuk pagi hari ini pelajaran adalah tentang menyimpulkan isi teks ulasan. Kade yang kita bahas adalah 4.11, yaitu menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya dalam kurung film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Indikator pencapaian yaitu 1. Menuliskan informasi berupa pernyataan kelebihan dan kekurangan benda yang terdapat pada teks ulasan. 2. Membacakan kelebihan produk, karya, benda pada teks ulasan yang diidentifikasi. Di dalam menceritakan kembali teks ulasan ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membaca teks ulasan secara utuh. Jadi anak-anak, teks ulasan itu kamu baca semuanya sampai selesai dan kamu pahami, supaya kamu bisa menceritakan kembali. Langkah yang kedua adalah mencatat atau menandai gagasan utama yang terdapat dalam setiap bagian teks. Di dalam teks itu kamu catat mana yang termasuk gagasan utama. Setelah itu yang ketiga, menuliskan kembali gagasan utama dengan kalimat sendiri. Gagasan utama yang sudah kamu tandai, kamu catat, kamu tulis kembali sesuai dengan kalimat sendiri. Itu langkah-langkah di dalam menceritakan kembali teks ulasan. Sekarang ada contoh teks ulasan yang berjudul Surat Untukmu Sahabat. Penulisnya adalah Bunga Rizka Nizam, penerbit Aleta Pictures, jenis buku fiksi, tahun terbit 2013, cetakan yang kelima. Tempat terbit Jakarta, ukuran novel 13 cm x 19 cm, tebal halaman 120 halaman, harga buku sekitar 40.000. Di sini ada contoh teks ulasan yang termasuk orientasi. Di sini strukturnya dalam teks ulasan yang pertama adalah orientasi. Novel ini adalah karya Bunga Rizka Nizam yang menceritakan tentang surat terakhir untuk sahabat, yaitu yang bernama Keke. Kala itu terakhir kalinya Andini, Fahda, Dinda, Ida, dan Maya merayakan ulang tahun Keke, ketika Keke dinyatakan bebas dari kanker yang menggerogoti tubuhnya. Berselang waktu berlalu, semuanya menjadi terasa baru setelah 3 tahun bersekolah bersama di SMP Al-Kamal. Tahun ini mereka berenam tidak lagi duduk di sekolah yang sama. Berpisah sekolah bukan berarti mereka kehilangan arah dalam persahabatan yang telah dibangun sejak SMP. Di sini ada pernyataan atau paragraf yang termasuk tafsiran. Kala itu Keke tidak mampu lagi menahan kesedihannya saat menyaksikan rambutnya memenuhi genggaman tangan. Para sahabatnya juga merasakan kesedihannya. Ketika itu mereka kehilangan seorang sahabat di akhir tahun pada tanggal 25 Desember 2006. Hari ini mereka berlima akan berkumpul dan bertemu di pemakaman Keke jam 4 sore. Syifa membawa kue ultah, Ida menyiapkan lilin, sementara yang lain menyiapkan kebutuhan berziarah seperti payung, bunga, dan air. Selain mereka berlima, ziarah juga dihadiri oleh Kak Kiki, Kak Cika, dan Pak Jody. Pada hari itu Ida datang ke pemakaman paling awal, dan ketika sampai di sana Ida sempat melihat ibu kandung Keke berziarah dan menangis di pusaranya. Ida menyaksikan pemandangan yang sangat mengharukan karena saat menceritakan hal tersebut saja matanya ikut berkaca-kaca. Tanpa terasa 1 jam telah berlalu
dan mereka masih berada di pusaran Keke. Pada saat itu mereka bercerita mengenai satu hari, tepatnya pada saat Keke masih dirawat di rumah sakit. Menurut Kak Cika, setelah teman-teman Keke pergi pamit untuk sholat maghrib, Keke sempat membuka mata dan menyampaikan pesannya meski tidak bisa diucapkan secara jelas. Keke memainkan jarinya membentuk angka 1 dan 4. Pak Jody sempat memberikan selembar kertas dan pulpen yang akhirnya menjadi pesan terakhir dari Keke. Tidak lama setelah itu Keke berpulang ke hadapan Ilahi. Teman-temannya tidak berada di sampingnya ketika Keke pergi, karena sedang berdoa bersama meminta yang terbaik untuk Keke. Akhirnya mereka berenam berkumpul bersama. Hari Natal dipilih karena hari ini adalah hari libur dari segala aktivitas. Dinda membacakan surat terakhir dari Keke yang baru dibaca setelah dia meninggal. Dengan seluruh perasaan yang bercampur dalam dada, mereka tersedia dan berusaha. Saya ulangi, mereka terdiam dan berusaha membuka telinga lebar-lebar. Setelah mendengar tulisan surat Keke, mereka semua akhirnya memperbaiki semua harapan dan mencoba menyisipkan permohonan di dalam segala hal yang mereka capai. Di sini termasuk evaluasi. Di dalam evaluasi terdapat kekurangan, kelebihan, dan rangkuman. Kekurangan dari buku ini adalah terdapat beberapa penulisnya yang salah, yang kurang menarik dan sulit untuk dimengerti. Dan kelemahannya yang dimiliki oleh novel ini diantaranya ada kata pengemis yang kadangkala membuat para pembaca berimajinasi lain dalam menafsirkan dan kata kiasan pengemis. Kelebihannya dalam novel ini adalah novel ini dapat membuat pembaca terhanyut dalam cerita, apalagi tema yang diangkat adalah tentang persahabatan, merupakan suatu hal yang baik sebagai bahan pembelajaran kehidupan. Pilihan kata yang digunakan juga dapat membuat pembaca larut dalam cerita dan akhirnya membaca menjadi lebih mudah memahami isi novel tersebut. Rangkuman dengan mengesampingkan kekurangan novel, kisah yang diangkat mengajarkan tentang arti persahabatan. Novel ini juga sangat cocok untuk para remaja Indonesia karena terdapat berbagai macam arti yang dapat memotivasi diri sendiri agar dapat lebih mudah bersahabat. Anak-anak, itulah ringkasan cerita tentang sahabat, ya, persahabatan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa merubah sikap dengan adanya pesan dari novel tersebut. Terima kasih anak-anak. Saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.